Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anakku semua. Di sini saya akan bahas materi penataan produk untuk pertemuan yang keempat. Di sini untuk pertemuan yang keempat ini lanjutannya pertemuan yang ketiga kemarin. Jadi kita masih bahas tentang atribut produk. Oke, di sini bisa kalian lihat penataan produk pertemuan keempat oleh tim pemasaran SMK Mambaul Ulum Muncar. Oke, selanjutnya pembahasan KD. Nah, di sini saya tetap bahas KD 3.3 yaitu menganalisis berbagai atribut produk, dan KD 4.3 membuat atribut produk. Langsung saja. Di sini ada indikator KD 3.3, yaitu yang pertama siswa mampu memperjelas berbagai atribut produk, yang kedua siswa mampu mengatur berbagai atribut produk, dan yang ketiga siswa mampu membedakan berbagai atribut produk. Untuk indikator KD 4.3, siswa mampu menentukan atribut produk, yang kedua siswa mampu mengurutkan atribut produk, dan yang ketiga siswa mampu menyusun atribut produk. Oke, saya lanjutkan, kita bahas materi. Lanjutan pertemuan yang ketiga untuk materi yang pertama. Di sini yang kemarin kan kita pertemuan yang ketiga kita sampai B. Di sini pertemuan yang keempat saya bahas untuk yang C, yang lebih lanjutnya lagi. Oke, untuk yang C, desain kemasan. Pengemasan atau packing merupakan proses yang berkaitan dengan perancangan dan pembuatan wadah atau pembungkus suatu produk. Maksudnya dari sini pengemasan adalah kita membuat pembungkus suatu produk, kita membuat bungkusnya. Oke, untuk fungsi utama kemasan adalah menyimpan dan melindungi produk. Tujuan desain kemasan yaitu yang pertama, satu, untuk pelindung isi, yang kedua memberikan kemudahan, dan yang ketiga bermanfaat dalam pemakaian ulang, yang keempat memberikan daya tarik, dan yang kelima sebagai cermin inovasi produk berkaitan dengan bisa didaur ulang. Oke, untuk tujuannya ada 5 ini. Selanjutnya yang D yaitu pelabelan. Label menjadi penanda pada bagian kemasan. Setiap perusahaan atau penjual harus memutuskan fungsi label yang akan digunakan. Label memberikan informasi terperinci mengenai produk, misalnya produsen produk, tempat pembuatan, tanggal pembuatan, dan masa berakhirnya penggunaan produk. Macam-macam label sebagai berikut. Di sini ada 3 macam label. Yang pertama yaitu brand label atau label merek, yaitu label yang digunakan sebagai merek dan dilekatkan pada produk atau kemasan. Dan yang kedua, grade label, label tingkatan mutu, yaitu label yang menunjukkan tingkatan mutu suatu produk melalui huruf, angka, dan abjad. Dan yang ketiga yaitu deskriptif label, label deskriptif yaitu label yang menggambarkan tentang cara penggunaan, formula atau kandungan isi, pemeliharaan, dan hasil kerja dari suatu produk. Untuk slide ini yaitu contoh pelabelan. Berarti kalau brand label contohnya seperti ini. Dan untuk grade label seperti ini. Dan yang ketiga yaitu deskriptif label untuk fungsi penggunaannya. Oke, saya lanjutkan. Untuk materi yang kedua yaitu atribut produk fresh. Di sini atribut produk fresh itu ada yang pertama yaitu kesegaran produk. Berarti konsumen sangat mempertimbangkan kualitas produk fresh yang akan dibelinya. Produk fresh meliputi yaitu produk sayuran, produk buah,
dan produk daging yang sangat fresh. Misal kalau produk sayuran misalnya itu bau, busuk atau lain sebagainya, maka itu tidak termasuk kesegaran produk. Jadi contohnya seperti itu. Yang kedua, penataan produk. Adapun beberapa indikator penataan produk yang baik dan menjadi daya tarik bagi konsumen antara lain: yang pertama, pengelompokan yang jelas dan menarik. Yang kedua atau B, kebersihan produk dan area pajang. Yang ketiga atau C, pemajangan penuh dan berkesinambungan. Jadi di sini yang pertama, untuk penataan produk, pengelompokan barangnya harus jelas. Jadi contoh untuk tempat buah sendiri, untuk sayur sendiri dan daging sendiri. Dan yang ke B, harus bersih untuk kebersihan produk dan area yang dipajang. Dan yang ketiga ini pemajangan penuh dan berkesinambungan. Jadi tidak ada jarak ataupun bisa dipenuhi, seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Yang ketiga yaitu expired date dan best before. Pencantuman masa kadaluarsa pada produk fresh sangat penting, mengingatkan masa pemakaian produk ini relatif singkat. Contohnya seperti ini. Oke, di sini ada tanggal expired dan MVG ini adalah tanggal produksinya. Dan yang keempat di sini adalah harga produk. Produk yang ditata perlu dicantumkan harganya dengan menggunakan label ataupun dengan sarana point of purchase. Contohnya seperti ini. Kalau di sini yang saya contohkan adalah contohnya promosi. Jadi di sini ada gambarnya susu berapa harganya, untuk sambal berapa harganya. Oke, terima kasih. Sekian dari saya untuk pertemuan ini. Semangat belajarnya dan jangan lupa selalu jaga jarak. Terima kasih untuk materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.